Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada video lama dari Habib Ali Jindan ya. Di situ beliau mengatakan bahwa hendaknya banyak-banyak memberi hadiah kepada para habaib ya. Jangan ngasih sedekah atau ngasih zakat, jangan, tapi ngasih hadiah. Kata beliau lagi, ngasih hadiah kepada habaib itu lebih besar pahalanya daripada mengeluarkan zakat ya. Nanti kita tanggapi, tapi kita simak dulu cuplikannya. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Pertama, terkait dengan memberikan hadiah, ya silahkan saja kalau mau memberi hadiah. Jadi siapapun yang ingin memberikan hadiah kepada siapapun, ya silahkan. Itu hak pribadi masing-masing ya. Saya secara pribadi tidak bisa mempermasalahkan itu. Cuma terkait dengan pernyataan beliau Habib Ali Jindan yang terakhir tadi ya, yang beliau mengatakan bahwa mengeluarkan atau memberikan hadiah kepada para habib itu pahalanya lebih besar daripada pahala mengeluarkan zakat. Lah ini yang aneh ya. Aneh kenapa? Karena begini ya, sepengetahuan saya ya, zakat itu hukumnya wajib. Entah zakat fitrah ataupun zakat harta, itu hukumnya wajib ya. Sedangkan memberikan hadiah itu hukumnya sunnah saja. Kecuali nazar ya, itu beda lagi. Misalkan bernazar ingin memberikan hadiah, yaitu menjadi wajib karena nazar, bukan karena hadiahnya ya, bukan. Lah, pertanyaannya, kok bisa perbuatan sunnah itu pahalanya lebih besar daripada perbuatan yang wajib? Memberikan hadiah itu sunnah, mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Kok bisa yang sunnah pahalanya lebih besar daripada yang wajib? Ya, contohnya begini, misalkan sholat duhur itu hukumnya wajib. Sholat duha itu hukumnya sunnah. Lah kok bisa sholat duha pahalanya lebih besar daripada sholat duhur? Kok bisa yang sunnah pahalanya lebih besar daripada yang wajib? Lah ini aneh, baru saya dengar. Karena sepengetahuan saya tidak seperti itu. Sunnah itu derajatnya di bawah wajib. Derajat pertama itu adalah wajib. Ya. Kok bisa pahala yang wajib lebih kecil, lebih rendah daripada pahala yang sunnah? Ya, padahal sunnah itu derajat hukumnya itu di bawah wajib. Kok bisa begitu ya? Sepengetahuan saya tidak seperti itu. Kalau teman-teman mungkin punya pemahaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, silahkan dijawab. Mungkin pengetahuan saya terbatas ya, tetapi sepengetahuan saya tidak seperti itu. Sepengetahuan saya pahala perkara yang wajib itu lebih besar daripada pahala perkara yang sunnah. Karena level wajib itu berada di atas sunnah. Ya. Jadi aneh saja begitu ya. Kalau misalkan alasannya karena memberikan kepada Habib, karena memberikan hadiah kepada Habib. Hukum gak bisa begitu, bos. Hukum itu gak mandang kasta. Hukum itu tidak bisa berubah hanya karena kepada seseorang yang kastanya misalkan lebih tinggi. Tidak bisa. Riba misalkan. Entah itu Habib ataupun bukan, riba tetap haram.
Ya, judi misalkan. Entah Habib atau bukan, judi tetap haram. Mabuk, zina, entah Habib ataupun bukan, dia tetap haram. Hukum itu tidak pandang kasta. Perkara yang sunnah misalkan, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat misalkan, sholat taubah, itu tetap sunnah hukumnya kepada Habib ataupun bukan Habib. Sholat duhur misalkan, asar, maghrib, isya, subuh, itu tetap wajib kepada Habib ataupun yang bukan Habib. Jadi hukum itu tidak bisa berubah hanya karena gara-gara kasta. Agama Islam itu, hukum Allah, hukum Tuhan itu tidak memandang kasta. Tidak bisa berubah hanya gara-gara dia itu Habib. Tidak ada seperti itu. Semuanya sama di mata hukum. Ya, di mata hukum Islam semuanya sama. Kalau hukum ini sudah wajib, maka semuanya menjadi wajib melakukan. Kalau hukum ini sunnah, maka semuanya sunnah melakukan. Kalau ini haram, maka semuanya haram melakukan. Entah yang Habib ataupun yang non-Habib. Ya, begitu. Jadi dikaji lagi. Karena sepengetahuan saya itu, ya, perkara yang wajib itu grade-nya paling atas, nomor 1, makanya pahalanya lebih besar. Ya, kalau sunnah itu di bawah wajib, makanya pahalanya lebih kecil. Ya, kalau tidak percaya coba saja dipikir-pikir itu, sholat duha dengan sholat duhur misalkan, atau sholat subuh lah sama-sama 2 rakaat. Masa sholat duha itu pahalanya lebih besar daripada sholat subuh? Ya, begitu ya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.